Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali lagi kita bersyukur, kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan buat kita semua, sehingga hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk kita beribadah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan bahas kebenaran firman Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur ada kesempatan buat kami untuk kembali kami beribadah kepada Tuhan. Kami memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Kiranya firman Tuhan yang kami akan baca, kami dengar dan kami renungkan hari ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berdoa untuk hamba-Mu, kiranya Tuhan juga memberkati semua jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur hari ini kembali lagi kita bertemu dalam ibadah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu, kita langsung membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan sangat berbahagia bagi setiap kita yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, ia meninggalkan murid-muridnya dengan sebuah pesan, memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Itulah pesan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak meninggalkan pesan kepada orang-orang Farisi, kepada para ahli Taurat dan imam-imam kepala, sekalipun mereka memiliki pengaruh yang besar di Israel. Ia meninggalkan pesan itu kepada murid-muridnya. Mengapa? Sebab ia tahu bahwa mereka mencintainya, bahwa murid-muridnya sangat mencintai Yesus, dan mereka akan mewujudkan pesan tersebut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu cerita, ada seorang pemuda yang bernama Aaron yang sangat menyukai makanan pizza. Ketika ajal akan menjemputnya, di akhir hidupnya ia menyampaikan permintaan terakhir kepada keluarganya. Aaron ini menyampaikan permintaan terakhir secara khusus kepada kakaknya. Dia sampaikan kepada kakaknya bahwa berikanlah tip untuk setiap pelayan yang ada di restoran pizza dengan $500. Permintaan terakhir Aaron berusaha diwujudkan oleh saudaranya, khususnya untuk kakaknya yang bernama Seth. Dan ia membuat sebuah kegiatan, Seth ini membuat sebuah kegiatan untuk mewujudkan keinginan adiknya yang bernama Aaron. Kegiatannya seperti apa? Melalui sebuah website, kakaknya mengupload setiap video tentang siapa saja
yang menerima tips dan bagaimana reaksi-reaksi orang-orang yang menerima tips itu. Banyak orang yang tersentuh setiap bergabung bersama Seth, setiap bergabung dengan keluarganya, setiap orang yang bergabung dengan kakaknya ini untuk menjalankan misinya, memenuhi permintaan sang adiknya itu, yaitu Aaron yang telah tiada. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang bilang satu-satunya hal yang mereka inginkan adalah mendengarkan nama anaknya itu dikenang. Sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Ini yang disampaikan oleh keluarganya, secara khusus oleh kakaknya Seth. Dia katakan bahwa sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Aku tidak menyesal lagi. Karena saya sudah mewujudkan keinginan terakhir adik saya yang bernama Aaron. Saudara, ketika seseorang yang dicintai, ketika seseorang yang sangat kita kasihi meninggalkan kita, dan dia memberikan sebuah pesan terakhir kepada kita, sebisa mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang keluarga-keluarga yang dekat dengan orang yang kita cintai yang pergi meninggalkan kita, kita berusaha sebagai keluarga mewujudkan apa permintaan terakhirnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya katakan tadi bahwa ketika seseorang yang dicintai meninggalkan kita dengan sebuah pesan terakhir, sebisa mungkin orang terdekat atau keluarga berusaha untuk mewujudkannya. Tidak penting apakah pesan terakhir itu merupakan pesan berguna bagi orang lain atau tidak, tetapi kita akan berusaha mewujudkannya, apa yang disampaikan kepada kita. Dengan mewujudkan keinginan itu, kita merasa senang tentunya. Kita akan merasa bahagia tentunya. Karena apa? Karena kita sudah mewujudkan apa yang disampaikan, kata-kata terakhir yang disampaikan oleh keluarga kita, oleh orang yang sangat kita cintai yang pergi meninggalkan kita. Terlebih lagi bila pesan terakhir itu mendatangkan sukacita bagi orang lain. Tentu hal ini akan membuat kita bangga, sebab nama orang yang kita cintai itu semakin dikenal. Banyak orang, sekalipun ia tidak lagi hidup di dunia ini, sekalipun ia tidak lagi bersama-sama dengan kita, tetapi ketika orang-orang mengenang nama itu, kenal dengan nama itu yang dicintai, mereka bersuka cita karena selama hidupnya dia melakukan hal-hal yang baik, yang tentunya menyenangkan hati orang lain. Dan kerinduan semua orang pasti menyenangkan hati Tuhan. Rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, saya katakan tadi bahwa ia meninggalkan murid-muridnya dengan sebuah pesan, memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Itulah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kini pesan itu juga disampaikan kepada kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus. Pesan yang disampaikan oleh Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan kepada kita semua sebagai pengikut Kristus, bahwa kita harus mengasihi Dia dan harus menjadi berkat buat banyak orang. Harus menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, harus menjadi terang dimanapun kita pergi dan berada. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya rindu kita akan membahas bersama-sama tentang pergi untuk kembali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin bertanya, untuk apakah Yesus naik ke surga? Ada beberapa hal yang penting yang akan kita bahas pada hari ini, hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama, saudara, yang saya lihat di sini kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, berkat yang pertama di sini yang saya lihat kebenaran firman Tuhan, tujuan Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi orang percaya. Firman Tuhan tadi di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga kita sudah membacakannya. Di ayat yang pertama ada satu kalimat berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Janganlah gelisah hatimu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat kita gelisah saat ini? Apa yang membuat kita gelisah dalam hidup ini? Apa yang membuat kita gelisah hari-hari yang kita lewati? Berapa hari kemarin saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hari-hari yang kita lewati saat-saat ini yang mungkin penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan. Kita merasa cemas, khawatir. Jangan sampai nanti saya terjangkit dengan penyakit ini. Jangan sampai saya mengalami penderitaan sakit ini dan saya tidak disembuhkan. Mungkin itu salah satunya yang membuat kita gelisah dalam hidup ini. Atau mungkin kita berkata, bagaimana nanti dengan pekerjaan saya? Kalau kondisinya, situasi seperti ini akan terus menerus. Ini mungkin yang membuat kita gelisah dalam hidup ini. Dan bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen, bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi segala hal dalam hidup ini, saudara. Firman Tuhan menegaskan bahwa janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang sanggup menolong kita, saya yakin bahwa tidak ada alasan buat kita untuk kita tidak bersuka cita. Jangan kegelisahan itu menyelimuti akan kehidupan kita. Jangan kegelisahan itu merampas sukacita dan damai sejahtera dalam diri kita. Tetapi mari saudara, kita mau datang kepada Yesus. Kita percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan yang berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, tujuan Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi orang percaya. Banyak orang mungkin berkata, terus di mana saya mau ketemu Yesus? Bagaimana caranya saya mau bertemu dengan Yesus? Yesus itu mati, dia sudah bangkit dan dia naik ke surga. Sekarang gak ada di depan saya, bagaimana caranya saya bisa bertemu Yesus? Saudara-saudara, kita bisa bertemu Yesus lewat persekutuan-persekutuan yang kita lakukan. Lewat persekutuan doa, dalam doa-doa kita secara pribadi, bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat Tuhan, lewat firman Tuhan yang selalu kita baca. Makanya saudara, gunakan kesempatan-kesempatan yang ada, gunakan waktu-waktu yang ada dengan sebaik mungkin untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam jiwa kita, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Ketika kita gelisah, ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Ada firman Tuhan yang memberikan semangat kepada saya dan saudara. Karena firman Tuhan adalah pedoman utama dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah penuntun utama dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam Filipi pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-23, bagaimana kesaksian Paulus ketika dalam penjara. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi jika harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak oleh dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Memang itu jauh lebih baik. Ini kata firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Dunia ini adalah tempat sementara buat kita. Dikatakan tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini kata Rasul Paulus, saudara. Dan firman Tuhan ini memberikan kembali dorongan kepada kita
mengingatkan kembali kepada saya dan saudara, menyadarkan kembali kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa selama saya ada di dunia ini, saya mau belajar untuk hidup memberi buah. Artinya saudara menjadi berkat buat banyak orang, menjadi kesaksian buat banyak orang. Bagaimana saya menjadi kesaksian? Bagaimana saya menjadi berkat buat banyak orang? Minggu kemarin kita sudah bahas tentang buah-buah roh. Ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus ada di dalam diri kita. Memang ini mungkin berat buat saya dan saudara untuk kita lakukan. Tetapi ini firman Tuhan yang disampaikan kepada kita untuk perlu kita lakukan dalam kehidupan kita setiap saat. Kita berusaha sedapat mungkin selama kita masih hidup untuk kita melakukan hal-hal yang baik, memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi pertanyaan buat kita, apakah selama ini sudah ada kasih dalam diri kita? Apakah selama ini sikap saya sudah lemah lembut kepada orang lain, kepada suami saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya, kepada orang tua saya, kepada banyak orang? Apakah sikap saya selama ini? Apakah saya sudah memiliki sikap kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, penguasaan diri? Apakah itu sudah ada di dalam diri kita, saudara? Mari saudara, kita perlu renungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Tuhan mau selagi kita masih ada di dunia ini, kita memberi buah buat banyak orang. Kita menjadi berkat buat banyak orang. Kita menjadi kesaksian buat banyak orang dari cara hidup kita. Bagaimana caranya supaya itu bisa kita lakukan? Kita jalin hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus. Selalu memandang kepada Kristus, percayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Kristus. Minta kepada Yesus, Yesus tolong saya. Yesus mampukan saya untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mampukan saya untuk melakukan kebaikan. Mampukan saya untuk melakukan kasih dalam hidup saya. Mampukan saya untuk bersikap lemah lembut, bersikap memaafkan, melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Apa tujuan utama dalam hidup ini? Selama kita masih hidup, apa sih tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, dunia ini tempat yang sementara buat kita. Makanya saudara, Rasul Paulus menegaskan di dalam kitab Filipi tadi pasal 1 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23, tetapi jika harus hidup di dunia ini, itu berarti memberi buah. Dan jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Kembali lagi pertanyaan ini saudara, kepada saya dan saudara. Mana yang harus kita pilih? Selama kita ada di dunia ini, kita ingin jadi berkat buat orang lain apa jadi batu sandungan? Kita ingin hidup memuliakan Tuhan atau tidak? Itu pilihan pada diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan, aku didesak oleh dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Kenapa? Kata Rasul Paulus, itu memang jauh lebih baik. Itu memang jauh lebih baik. Ini kesaksian Paulus dalam penjara. Yang kita tahu bahwa sebelum Paulus bertobat, sebelum namanya Paulus, dia adalah Saulus, dia adalah penganiaya jemaat Tuhan. Dia adalah penganiaya pengikut Kristus. Dan ketika dia mengenal Yesus Kristus, ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, ketika dia menjadi pengikut Kristus, dia bertobat, dia berubah dari cara hidupnya. Yang tadinya dia penganiaya, pengikut Tuhan. Tetapi ketika dia bertobat, ketika dia ada perubahan dalam hidupnya, dia jadi berkat. Sekalipun ada banyak tantangan, bukan sedikit tantangan yang dia alami. Dia katakan, sekalipun aku ada dalam penjara, tetapi bukti kasih Rasul Paulus, saudara, kepada jemaat Tuhan, dia berkata bahwa kamu semua ada di dalam hatiku. Bukan karena dia hebat, tetapi karena Yesus yang memampukan dia. Karena Kristus yang memampukan dia, sehingga dia bisa melakukan hal itu.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat lagi di dalam Injil Matius pasal 24, Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-35, firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia ini akan berlalu, dunia ini akan lenyap. Tetapi perkataan Yesus tidak akan berlalu. Perkataan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Tetap ada selama-lamanya dalam hidup kita. Sebab itu saudara, mari kita tetap memperkatakan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Mari tetap baca dan renungkan firman Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Karena ini yang akan menuntun saya dan saudara. Ini akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita dalam keadaan yang lemah. Ini akan memberikan semangat kepada saya dan saudara. Memberikan ketenangan di dalam jiwa kita ketika kita ada dalam kegelisahan. Yesus berkata, Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya. Ketika dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi orang percaya. Sebab itu dikatakan janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di ayat yang ketiga tadi Yohanes pasal 14, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, kemewahan dunia ini akan sirna. Kemewahan dunia ini akan lenyap. Tetapi kemewahan di dalam surga itu akan kekal selama-lamanya. Mana yang harus kita pilih? Kita perlu renungkan masing-masing di dalam diri kita. Kita mau pilih yang mana, saudara? Apakah kemewahan dunia ini? Atau kemewahan di dalam surga yang kekal selama-lamanya? Memang selama kita ada di dunia ini kita harus berusaha, bekerja, ya. Kita mungkin berkata, kita bekerja untuk apa? Kita membangun rumah, kita membeli rumah yang baru, kita membeli mobil yang baru, mobil yang mewah. Itu tidak menjadi masalah, saudara. Tetapi yang terpenting adalah ketika Tuhan izinkan kita menikmati berkat Tuhan itu ada dalam hidup kita, ada dalam hidup keluarga kita. Kita mau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 4, kalau kita baca di sana dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, apa yang dikatakan saudara oleh kebenaran firman Tuhan? Ya, kalau ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 dikatakan firman Tuhan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu ayatnya yang ke-17 di dalam kitab 2 Korintus. Jadi penderitaan ringan yang sekarang ini dikatakan firman Tuhan, penderitaan ringan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan dikatakan adalah sementara, tetapi yang tak kelihatan itu adalah kekal selama-lamanya. Ini kata Rasul Paulus, saudara. Jadi perenungan buat kita semua, jadi perenungan buat saya dan saudara. Ya. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, saat-saat ini? Selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan izinkan kita ada, masih berkumpul bersama-sama dengan keluarga, kita bisa melakukan segala hal dalam hidup kita. Mari kita mau gunakan dengan setiap berkat Tuhan yang Tuhan percayakan buat kita, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih beri buat kita, nafas hidup yang Tuhan masih beri buat kita, untuk hidup memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Yang kedua di sini, saudara, saya melihat kebenaran firman Tuhan. Tujuan Yesus naik ke surga. Yang kedua adalah mengutus Roh Kudus, ya. Mengutus Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 dikatakan firman Tuhan di sini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, dan kamu akan diam di dalam Aku. Yang berikutnya di sini, saudara, yang kedua adalah mengutus Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong, sebagai parakletos, ya, di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat parakletos dalam bahasa Yunani disebutkan parakletos, yang artinya di sini pembela atau penolong. Parakletos dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Dalam bahasa Ibrani, parakletos disebut Ruach HaKodes. Hanya dipercayai oleh umat Kristiani, dan dia adalah pribadi penolong yang memimpin kita dalam bentuk roh. Dalam bahasa Yunani disebutkan pneuma, ya, itu artinya roh yang dijanjikan Yesus Kristus sebelum kenaikan ke surga, sebelum dia naik ke surga. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dia mengutus Roh Kudus untuk apa? Sebagai penolong, sebagai penghibur ketika kita lemah, dan Roh Kudus yang menyadarkan kita dari dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Ini peran daripada Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah baca dalam Yohanes pasal 14 dari ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat lagi Yohanes 14 ayat 26 dan ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata demikian, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu adalah kekal selama-lamanya. Dikatakan firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sebab itu ditegaskan kembali firman Tuhan. Sebab itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa itu ditegaskan kembali kepada saya dan saudara, janganlah gelisah dan gentar hatimu? Karena memang Yesus tahu keberadaan kita. Selama kita ada di dunia ini, bahwa banyak kali kita merasa gelisah dengan setiap pergumulan, setiap persoalan yang kita alami dalam hidup ini. Ya. Yesus mengutus Roh Kudusnya untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita. Ketika pun kita jatuh ke dalam dosa, di saat-saat kita pun mau mungkin melakukan dosa, Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus yang menyadarkan kita supaya apa? Supaya kita bertobat di hadapan Tuhan. Ini saudara, tujuan Yesus naik ke surga. Yang ketiga saudara, yang ketiga di sini, tujuan Yesus naik ke surga, dia menegaskan bahwa dia akan datang kembali. Untuk apa dia akan datang kembali? Untuk menjemput orang-orang yang percaya. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah dia akan datang kembali. Jadi jangan gelisah dan gentar hati kita bahwa Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Tujuannya dia menyediakan tempat bagi kita, orang-orang percaya. Sebab itu jangan gelisah. Dan tujuannya saudara, dia mengutus Roh Kudusnya untuk menghibur kita, menguatkan kita, menyadarkan kita daripada dosa. Dan percaya bahwa dia akan datang kembali
untuk menjemput kita orang-orang percaya. Kita selama-lamanya bersama dengan Dia. Dan kita mungkin bertanya, kapan Dia akan datang? Kapan Yesus akan datang kembali? Ya, ini mungkin jadi pertanyaan buat kita. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita, saudara, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Yesus akan datang. Coba kita baca Matius pasal 24 ayat 36. Firman Tuhan berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tidak ada yang tahu, saudara. Ya. Jadi kalau kita bertanya kapan Dia datang, kapan Yesus akan datang kembali, firman Tuhan sudah menegaskan kepada kita bahwa tak seorang pun yang tahu. Di bagian lain firman Tuhan katakan Dia akan datang seperti pencuri. Jadi tidak ada yang tahu kapan Dia akan datang. Yang terpenting saudara sekarang ini, jangan lagi kita bertanya kapan Dia akan datang, kapan Yesus akan datang kembali. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetap pertahankan kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan, banyak hambatan dalam kita mengiring Tuhan. Tetapi ketika kita setia dan taat kepada Tuhan, percaya saudara bahwa sukacita, damai sejahtera itu akan menjadi bagian buat saya dan saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Kisah Para Rasul 1 tadi, mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 kita sudah baca bagaimana Yesus terangkat ke surga. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus bahwa Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia naik ke surga, mengutus Roh Kudus-Nya, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan penghiburan, menolong saya dan saudara. Dia adalah Parakletos, membela dan menolong kita di saat-saat kita dalam kekalutan, dalam kesedihan. Dia memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Dan Dia pasti akan datang kembali. Ini kata firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita renungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi, selama Tuhan izinkan kita masih hidup di dunia ini, mari kita hidup untuk memberi buah. Hiduplah untuk jadi berkat buat banyak orang. Hiduplah untuk jadi kesaksian buat banyak orang. Yang Yesus pesankan kepada murid-muridnya ketika Dia naik ke surga. Beritakanlah kabar baik, beritakanlah Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Dan pesan ini disampaikan juga bagi kita semua sebagai orang percaya. Mari kita menyampaikan kabar baik, kita menyampaikan Injil kepada banyak orang dimanapun kita pergi dan berada. Supaya mereka tahu tentang nama Yesus. Mereka tahu tentang nama Yesus yang memberikan keselamatan bagi kita. Amin firman Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah semangat dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh renungkan hari ini. Kami boleh bahas hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kami bahas hari ini sungguh-sungguh jadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya kehidupan kami hari lepas hari hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa menyerahkan untuk semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing, Tuhan juga melawat mereka, Tuhan juga memberkati mereka. Apapun pergumulan mereka, apapun persoalan mereka, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus memberikan pertolongan dalam kehidupan mereka. Saat ini mungkin ada kegelisahan dalam hidup mereka.
Biar Tuhan kiranya berikan kekuatan, berikan penghiburan kepada mereka. Yang sakit, tangan kuasa Tuhan terulur buat mereka menjamah. Tuhan angkat setiap sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.